Di dunia ketika sains sudah berkembang, tiba-tiba ada satu kepercayaan yang sudah usang, berdebu, dan tak layak dipakai muncul kembali. Pelan-pelan, para pegiatnya berusaha membuatnya terdengar masuk akal. Kepercayaan itu adalah bumi datar. Perlahan, ide itu mulai merayap ke ruang-ruang diskusi, mencuri perhatian di forum-forum daring, dan bahkan mendapat panggung di media sosial. Dengan bahasa yang meyakinkan, grafik yang menyesatkan, dan argumen yang dipoles seakan-akan ilmiah, mereka mencoba menggoyahkan sebuah kebenaran yang telah dibuktikan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin di era ketika manusia telah memotret bumi dari luar angkasa, masih ada yang percaya bahwa planet ini datar seperti cakram? Di zaman kuno, sebelum ada teleskop atau pemahaman ilmiah tentang alam semesta, banyak kebudayaan awal menganggap bumi itu datar. Masyarakat Mesopotamia, Mesir kuno, dan India kuno membayangkan bumi seperti cakram raksasa yang mengapung di atas air atau ditopang oleh kekuatan kosmis. Dalam mitologi Nordik, bumi berupa piringan yang dikelilingi lautan, sementara di kepercayaan Hindu, bumi disangga oleh kura-kura atau gajah raksasa. Kepercayaan ini muncul secara alami, langit terlihat seperti kubah, permukaan bumi tampak rata, dan batas cakrawala menjadi ilusi tepi dunia. Tanpa alat ukur dan pengetahuan geografis lintas benua, gagasan ini bertahan lama. Di abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi, para filsuf Yunani mulai bertanya terkait bentuk bumi. Beberapa filsuf awal memiliki pandangan berbeda tentang bentuk bumi. Anaximander misalnya mengusulkan bahwa bumi berbentuk silinder pendek, bukan cakram seperti yang banyak dipercaya saat itu. Sementara itu, Pythagoras sering diklaim sebagai pelopor ide bumi bulat, namun sebenarnya tidak ada bukti langsung dari karyanya yang menyebutkan hal itu. Kesimpulan bahwa ia menyebut bumi sebagai bola berasal dari sumber-sumber yang muncul ratusan tahun kemudian. Tokoh lain seperti Parmenides pada abad ke-5 sebelum Masehi memiliki pandangan yang lebih mendekati konsep bumi bulat. Ia menggambarkan kosmos sebagai bola, meski tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk bumi. Sementara itu, Anaxagoras justru diyakini tetap memandang bumi sebagai datar. Perdebatan mengenai bentuk bumi pun mulai berkembang. Apakah bumi berbentuk piring, mangkuk, atau benar-benar bola? Pandangan-pandangan ini menjadi fondasi bagi diskusi kosmologis yang akan terus berlangsung hingga berabad-abad kemudian. Gagasan bahwa bumi itu bulat mulai benar-benar diterima pada masa Plato. Dalam dialog Phaedo, ia menyebut bumi sebagai bola yang paling sempurna dan indah. Namun, penguatan besar datang dari muridnya, Aristoteles. Dalam On the Heaven, ia menjanjikan 3 bukti utama bahwa bumi itu bulat. Pertama, bayangan bumi pada gerhana bulan selalu melengkung. Kedua, kapak kapal yang muncul lebih dulu di cakrawala saat kapal mendekat. Ketiga, perbedaan bintang di langit malam tergantung letak lintang pengamat. Puncak pembuktian ilmiah datang dari Eratosthenes, seorang kepala perpustakaan Alexandria, sekitar tahun 240 sebelum Masehi. Ia mengetahui bahwa di kota Sheni, sinar matahari jatuh tepat di dasar sumur pada siang hari tertentu. Namun di Alexandria, matahari membentuk sudut sekitar 7 derajat. Dengan menghitung jarak antara dua kota itu dan sudutnya, ia memperkirakan keliling bumi sekitar 39.375 km. Hanya sedikit meleset dari nilai modern. Salah satu mitos modern adalah bahwa orang abad pertengahan percaya bumi itu datar. Faktanya, ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Ibnu Hazm secara jelas menyatakan bahwa bumi itu bulat. Bahkan Al-Biruni menghitung keliling bumi lewat pengukuran dari puncak gunung. Di Eropa abad pertengahan, teks seperti The Sphere oleh Johannes de Sacrobosco pada abad ke-13 dipelajari di universitas dan menjelaskan bentuk bumi secara ilmiah. Ilmuwan seperti Thomas Aquinas juga mendukung model bumi bulat. Dunia berubah ketika seorang lelaki tua dari Italia menatap langit malam melalui alat kecil berkaca cembung. Alat yang kelak dikenal sebagai teleskop. Namanya Galileo Galilei. Ia bukan bangsawan, bukan nabi, bukan raja, hanya seorang ilmuwan yang keras kepala, haus akan kebenaran, dan cukup berani untuk mengusik tatanan lama yang dianggap suci. Galileo hidup di masa ketika pandangan geosentris, yakni bahwa bumi adalah pusat semesta dan segala sesuatu mengelilinginya, telah mengakar kuat, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam ajaran teologi. Pemikiran itu diwarisi dari Telemus, dan selama berabad-abad ia menjadi semacam kebenaran mutlak dalam dunia teologi Eropa.
Namun, Galileo berbeda. Ia bukan sekedar pengamat bintang, tetapi seorang pencipta dan penguji teori yang memadukan eksperimen, matematika, dan logika. Ketika ia menyempurnakan teleskop dan mulai mengarahkan pandangannya ke langit, dunia tiba-tiba kehilangan kepastian. Melalui teleskopnya, Galileo menemukan 4 satelit yang mengorbit planet Jupiter, benda-benda langit yang jelas-jelas tidak mengelilingi bumi. Ia juga menyaksikan fase-fase planet Venus, yang hanya mungkin terjadi jika Venus mengorbit matahari. Dengan bukti itu, Galileo mendukung teori heliosentris yang telah diajukan oleh Nicolaus Copernicus beberapa dekade sebelumnya, di mana matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Penemuannya membuat gempar. Ia menulis buku Sidereus Nuncius yang berarti pesan bintang pada tahun 1610. Lalu disusul Dialogue Concerning the Two-Shift World System yang secara halus namun tajam menantang pandangan gereja. Tapi di mata otoritas keagamaan, Galileo bukan hanya mengajukan teori ilmiah, ia menggoyahkan fondasi kosmologi gerejawi dan itu tidak bisa ditoleransi. Pada tahun 1633, Galileo dipanggil ke Roma untuk diadili oleh Inkuisisi Gereja Katolik. Di ruang pengadilan yang dingin dan berat tekanan, ilmuwan tua itu dipaksa menyangkal kebenaran yang ia temukan di bawah ancaman penyiksaan dan eksekusi. Ia akhirnya tunduk mengucapkan kalimat penyangkalan, namun konon saat melangkah pergi, ia bergumam "E pur si muove", yang artinya ia tetap bergerak. Maksudnya adalah bumi tetap mengelilingi matahari. Setelah pengadilan itu, Galileo menjalani tahanan rumah seumur hidup. Ia tidak lagi diizinkan untuk mengajar, menulis, atau menerbitkan karyanya. Tapi ide-idenya sudah lepas dari sangkar. Ilmu pengetahuan tidak bisa dipenjara. Dunia perlahan berubah mengikuti orbit matahari, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Galileo. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan, pemimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia, meski ia meninggal di Filipina, kapalnya kembali ke Spanyol pada 1522. Pembuktian bumi bisa dikelilingi. Pada abad ke-17, Isaac Newton menyempurnakan teori bahwa bumi berbentuk oblet spheroid, agak pepet di kutub karena rotasi. Dan akhirnya pada abad ke-20, misi luar angkasa seperti Apollo 17 mengambil foto bumi dari luar angkasa memperlihatkan Blue Marble, bukti visual yang tak terbantahkan bahwa bumi memang bulat. Dari cakra mitologis hingga bola yang difoto dari luar angkasa, perjalanan pemahaman bentuk bumi mencerminkan perkembangan akal dan ilmu manusia. Banyak kebingungan modern berasal dari mitos sejarah atau kesalahan penyampaian, bukan dari bukti. Pengetahuan bahwa bumi itu bulat bukanlah opini atau kepercayaan. Ia adalah kebenaran ilmiah, dibuktikan dari observasi, eksperimen, dan logika selama lebih dari 2 milenium. Dengan begini, kita dapat membuat rumus serta hitungan matematis yang hanya dapat dilakukan jika bumi itu bulat, seperti navigasi maritim dan penerbangan, kartografi, sistem koordinat, dan proyeksi peta, hingga berbagai kajian astronomi seperti perkiraan gerhana. Setelah berabad-abad lamanya dunia sains mengakui bentuk bumi sebagai bulat, abad ke-19 menjadi panggung bagi kebangkitan kembali gagasan lama yang dianggap telah usang, bahwa bumi itu datar. Kebangkitan ini bukan hanya muncul dari kalangan awam, tetapi dipelopori oleh tokoh-tokoh yang dikenal vokal, gigih, dan dalam beberapa kasus sangat berpengaruh pada komunitasnya. Tokoh sentral dari awal kebangkitan ini adalah Samuel Rowbotham, seorang penulis Inggris yang menamakan dirinya Parallax. Melalui karyanya Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe pada tahun 1856, ia mengembangkan sebuah pendekatan investigatif yang disebut astronomi zetetik dengan berkeliling Britania Raya dan memberikan kuliah terbuka. Rowbotham mengeklaim bahwa pengamatan langsung dan eksperimen menunjukkan bahwa permukaan air selalu datar dan tidak menunjukkan kelengkungan, bukti yang menurutnya menolak bentuk bola. Respon terhadap ceramah-ceramahnya cukup mengejutkan. Banyak koran lokal seperti Greenwich Free Press dan South Middle Free Press melaporkan bahwa Rowbotham berhasil mengalahkan para astronom dengan argumentasi sederhana namun kuat. Dari gerakan inilah muncul komunitas-komunitas zetetik yang menuntut agar pemerintah Inggris menyelidiki kembali asumsi bentuk bola. Kebangkitan teori ini menyebar ke Amerika Serikat. Di akhir abad ke-19, muncul banyak tokoh lokal yang menjadi pembela gigih bumi datar. MC Flanders misalnya, dalam debat terbuka selama 3 malam di Brockport, New York pada tahun 1887, berhasil memenangkan hati 5 hakim yang ditunjuk warga. Mereka, setelah mendengar debatnya dengan 2 ilmuwan pembela bumi bulat, menyatakan dukungan penuh pada teori bumi datar. Lalu ada Joseph Holden, seorang mantan hakim perdamaian dari Maine, yang secara konsisten menyebarkan pandangan ini lewat ceramah-ceramah di New England, dan bahkan sempat berbicara di Columbian Exposition di Chicago. Saat ia meninggal dunia pada tahun 1900, sebuah surat kabar menuliskan dengan tulus, "Kami berpegang pada doktrin bahwa bumi itu datar,
dan kami sangat menyesal mengetahui bahwa salah satu anggota kami telah meninggal. Pada dekade awal abad ke-20, teori ini bahkan diinstitusikan. Wilbur Glenn Fovilla, pemimpin gereja Kristen Katolik di Zion, Illinois, menjadikan ajaran bumi datar sebagai bagian dari kurikulum resmi di kota itu. Ia melarang pengajaran tentang bumi bulat di sekolah-sekolah Zion dan menyiarkan dakwah bumi datar lewat stasiun radionya WCBD. Fovilla bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat di bawah syarat yang ia tentukan sendiri. Dalam peristiwa tragis ketika kapal udara Italia hilang di Kutub Utara pada 1928, Fovilla langsung menyatakan bahwa kapal tersebut jatuh dari tepi dunia. Bahkan argumen berbasis kitab suci menjadi senjata utama para penganut bumi datar. Seorang pengkhotbah pernah menyatakan, kita hidup di bumi yang memiliki 4 penjuru. Maka, bagaimana bumi bisa berbentuk bulat? Ia menolak ide bahwa manusia bisa berdiri terbalik di sisi lain planet dengan berkata bahwa itu sama seperti lalat berjalan di langit-langit ruangan. Kebangkitan modern teori bumi datar menemukan bentuknya yang paling sistematis pada tahun 1956 ketika Samuel Shenton mendirikan Flat Earth Society di Inggris sebagai kelanjutan dari Universal Zetetic Society. Berbeda dengan para pendahulunya yang sangat bergantung pada argumen religius, Shenton mencoba meramu pendekatan yang lebih ilmiah. Sekalipun argumen-argumen tersebut telah terbantahkan oleh kemajuan pengetahuan. Ironisnya, pendirian organisasi ini terjadi hanya setahun sebelum peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet, tonggak besar dalam eksplorasi antariksa dan pembuktian bentuk bulat bumi. Menanggapi keberhasilan itu, Shenton mengecilkan pencapaiannya dengan retorika sinis. Apakah berlayar mengelilingi Pulau Wade membuktikan bahwa itu berbentuk bulat? Hal yang sama berlaku untuk satelit tersebut. Tujuan Shenton sangat jelas, menjangkau generasi muda sebelum mereka terpapar konsep bumi bulat. Namun meskipun mendapat ekspos media, perlombaan antariksa dan misi Apollo membuat teorinya makin sulit dipertahankan. Saat foto bumi dari luar angkasa menjadi konsumsi publik, Shenton justru menanggapinya dengan tuduhan manipulasi, menyebut bahwa kelengkungan di gambar adalah efek lensa sudut lebar dan menyimpulkannya sebagai penipuan publik. Tahun 1969, ia meyakinkan Elias Hillman untuk menjadi presiden organisasi, namun aktivitasnya mulai meredup hingga Shenton wafat pada tahun 1971. Setelah kematiannya, peran sentral dilanjutkan oleh Charles Johnson di California yang kemudian membentuk organisasi baru. Di bawah kepemimpinannya selama lebih dari dekade, organisasi ini mengeklaim memiliki lebih dari 3.500 anggota. Johnson terkenal dengan publikasi tabloid 4 halaman bertajuk Flat Earth News dan berbagai tulisan yang mencampurkan teori konspirasi, penolakan sains, dan penafsiran terhadap teks Alkitab. Salah satu selembarannya menyatakan dengan yakin dunia yang dihuni adalah dunia datar, rata, dan biasa. Johnson mengeklaim telah melakukan pengamatan langsung di Danau Tahoe dan Laut Salton dan menyatakan bahwa ia tak menemukan lengkungan air di sana, sebuah argumen yang sebenarnya secara ilmiah telah dibantah. Ia menyebut teori bumi bulat sebagai konspirasi besar dari lembaga-lembaga ilmiah, pemerintah, bahkan menyebut para tokoh sebagai pihak yang melawan konspirasi tersebut. Salah satu versi terbaru model bumi datar yang diusung Flat Earth Society menggambarkan dunia sebagai cakram datar dengan kutub utara di pusatnya, dikelilingi oleh dinding es raksasa Antartika yang menjaga agar segala sesuatu tidak jatuh keluar. Model ini bahkan menyerupai logo Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mereka gunakan sebagai bukti visual bahwa dunia mengakui keberadaan model tersebut secara diam-diam. Selama masa jayanya, Flat Earth Society beroperasi dengan semangat perlawanan terhadap otoritas sains, terutama NASA, dan menyasar kalangan yang skeptis terhadap pemerintah. Mereka mencampurkan penafsiran literal kitab suci, kritik terhadap institusi modern, serta klaim pembuktian ilmiah yang lemah namun dikemas secara populis. Di tengah masyarakat yang terpapar banjir informasi namun minim literasi sains, pendekatan seperti ini terbukti ampuh membangun komunitas dan resonansi sosial. Kebangkitan Flat Earth Society bukan sekedar nostalgia terhadap pandangan kuno, tetapi menjadi gejala sosial tentang krisis kepercayaan terhadap institusi ilmu pengetahuan dan pemerintah, membuka ruang bagi pseudoscience, konspirasi, dan klaim alternatif yang kerap tak terbukti. Dan meskipun secara ilmiah telah dipatahkan, suara mereka tak sepenuhnya diam. Di era digital saat ini, platform media sosial telah menjadi ladang subur baru bagi penyebaran narasi-narasi serupa, menjadikan kebangkitan teori bumi datar sebagai ironi tragis dalam zaman informasi. Meski dunia telah memasuki era digital dengan pencapaian ilmu pengetahuan yang luar biasa, keyakinan bahwa bumi itu datar tidak benar-benar lenyap. Bahkan di era media sosial dan teknologi tinggi, paham ini justru menemukan ladang subur untuk bertumbuh kembali. Dalam dokumenter Behind the Curve,
yang tayang di Netflix ditampilkan bagaimana para penganut bumi datar di abad ke-21 mengadakan eksperimen ilmiah sendiri, seperti menggunakan sinar laser untuk membuktikan bahwa permukaan air tetap datar. Namun alih-alih mendukung teori mereka, eksperimen tersebut justru menunjukkan adanya kelengkungan bumi. Meski kesimpulan tersebut mereka tolak dan dianggap tidak meyakinkan. Tokoh-tokoh seperti Mark Sargent menjadi figur publik dalam gerakan ini, menyuarakan keyakinannya melalui berbagai platform, termasuk Twitter dan YouTube. Sargent mengklaim bahwa ia tidak pernah menemukan penerbangan langsung antar benua di belahan selatan, seperti dari Santiago ke Sydney. Sebuah bukti menurutnya bahwa jarak di belahan itu terlalu jauh jika menggunakan peta bola dunia. Namun klaimnya sangat mudah dibantah. Kita dengan mudah dapat menemukan banyak penerbangan tersebut secara online. Tak hanya di Amerika dan Inggris, pemikiran serupa muncul pula di dunia Arab. Pada tahun 2017, skandal besar mengguncang dunia akademik Tunisia ketika seorang mahasiswa doktoral dari Universitas Sfax mengajukan disertasi yang menyatakan bumi datar, tidak bergerak, dan berusia hanya sekitar 13.500 tahun. Meski tidak disetujui secara akademik, peristiwa ini mengundang kekhawatiran tentang merosotnya literasi ilmiah dan muncullah kembali tafsir literal atas naskah-naskah agama. Dukungan terhadap teori ini pun meluas ke ranah budaya pop. Tokoh media sosial Logan Paul merilis film dokumenter satir pada tahun 2019 menggambarkan absurditas dan kekonyolan dalam komunitas tersebut, sekaligus memperlihatkan betapa seriusnya sebagian orang mempercayai teori tersebut. Salah satu figur paling kontroversial dalam gerakan ini adalah Mike Hughes, seorang starman yang membangun roketnya sendiri untuk membuktikan bahwa bumi datar dari luar angkasa. Namun, petualangannya menjadi tragis. Pada Februari 2020, roket yang ia naiki jatuh setelah parasut gagal berfungsi, menyebabkan kematiannya. Meski sempat dianggap hanya sekadar pencitraan, mereka yang dekat dengan Hughes mengeklaim bahwa ia benar-benar meyakini bumi datar. Secara sosial, kepercayaan ini membawa dampak yang nyata. Banyak penganutnya mengakui kehilangan pasangan, hubungan, keluarga, bahkan pekerjaan. Salah satu dampak paling mendalam adalah isolasi sosial. Mereka mulai hanya berinteraksi dalam komunitas tertutup yang saling menguatkan keyakinannya, menjauh dari fakta dan sains arus utama. Pandangan ini dapat merambah ke hal lain, bahwa ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada bentuk bumi bulat, tetapi bisa meluas ke penolakan terhadap vaksin, evolusi, bahkan perubahan iklim. Pada tahun 2020, data Volla melaporkan bahwa 7% warga Brazil meyakini teori bumi datar, sementara di Amerika Serikat, survei YouGov tahun 2018 menemukan bahwa sekitar 4% warga AS mempercayainya, meningkat menjadi sekitar 10% menurut survei Pulse tahun 2021. Di Inggris, angkanya berkisar 3% berdasarkan survei YouGov tahun 2019. Keyakinan bahwa bumi datar mungkin tampak usang, namun nyatanya mampu bangkit kembali, bukan karena kekuatan bukti ilmiah, melainkan karena kekuatan komunitas, disinformasi, dan krisis kepercayaan terhadap otoritas sains. Dalam dunia yang terus terhubung, inilah tantangan baru bagi pendidikan dan komunikasi ilmiah abad ini. Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, Indonesia tak luput dari munculnya kembali sebuah paham yang seharusnya sudah terkubur dalam catatan sejarah. Di sini, kita akan melihat fenomena bagaimana sebagian penganutnya tidak hanya mengusung argumen pseudoscience, tetapi juga membalutnya dengan jubah agama. Mereka mengutip ayat-ayat kitab suci, menarik makna dari terjemah harfiah, dan mengeklaim bahwa ajaran spiritual mendukung gagasan bahwa bumi itu datar, seolah-olah sains modern adalah musuh dari iman, dan menerima bahwa bumi itu bulat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap kepercayaan. Bagi sebagian orang yang awam akan sains dan tidak terbiasa membaca sumber primer, pendekatan ini terasa kuat dan meyakinkan. Kepercayaan agama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri, tiba-tiba dijadikan senjata retorik. Mereka menciptakan narasi bahwa meyakini bumi bulat adalah hasil doktrin barat, hasil konspirasi besar, dan bagian dari agenda yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Namun disinilah letak cacat logikanya. Memaksakan tafsir ilmiah pada teks-teks religius tanpa pemahaman konteks bahasa, sejarah, dan budaya adalah bentuk penyalahgunaan. Para ilmuwan muslim di masa keemasan Islam justru membuktikan bahwa agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan, bahwa mencari pengetahuan adalah bagian dari ibadah. Ketika dogma menggantikan logika, masyarakat menjadi rentan terhadap disinformasi. Rasa curiga terhadap sains menyebar ke hal-hal lain, vaksin, teknologi, bahkan demokrasi. Kebiasaan meragukan bukti tanpa dasar rasional membentuk masyarakat yang mudah ditipu dan sulit diajak berpikir kritis. Bagi para penganut teori bumi datar, Antartika bukan sekadar wilayah beku di ujung selatan bumi, melainkan tembok es raksasa yang mengelilingi bumi datar berbentuk piringan. Dalam imajinasi mereka,
Antartika bukanlah benua seperti yang dipahami ilmu geografis modern, tetapi batas dunia yang dijaga ketat agar manusia tidak mengetahui kebenaran bahwa bumi tidak bulat. Masalah muncul ketika fakta di lapangan tidak mendukung skenario ini. Ribuan orang dari berbagai negara telah mengunjungi Antartika, mulai dari peneliti hingga wisatawan. Mereka membawa pulang dokumentasi, data ilmiah, dan pengalaman nyata yang bertentangan dengan narasi kaum bumi datar. Alih-alih mengkaji ulang asumsi mereka, para penganut teori ini justru menggandakan narasi konspirasinya. Mereka menyebut bahwa semua orang yang pernah menginjakan kaki di Antartika adalah antek elit global atau bagian dari penipuan besar. Untuk menjaga agar cerita fiksi ini tetap berjalan, mereka menggunakan Perjanjian Internasional Antarctic Treaty System sebagai bukti bahwa Antartika tertutup bagi publik. Padahal klaim ini sama sekali tidak akurat. Antarctic Treaty yang mulai berlaku sejak 1961 bertujuan untuk menjaga Antartika tetap damai dan bebas dari eksploitasi sumber daya atau konflik militer. Perjanjian ini memang melarang klaim wilayah, kegiatan pertambangan, aktivitas nuklir, dan pembuangan limbah, tetapi sama sekali tidak melarang kunjungan sipil atau wisata. Faktanya, siapapun bisa mengunjungi Antartika dengan prosedur yang sah dan bertanggung jawab. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan melakukan ekspedisi ke Antartika melalui kapal pesiar dari Argentina, Chili, dan Selandia Baru. Ada pula program-program ilmiah yang memungkinkan pelajar dan peneliti untuk tinggal di stasiun-stasiun riset seperti McMurdo milik Amerika Serikat, Vostok milik Rusia, atau stasiun milik Australia dan Jerman. Beberapa operator wisata bahkan menawarkan paket perjalanan ke Kutub Selatan, termasuk pendaratan dengan pesawat kecil di atas es. Contoh nyatanya adalah White Desert, operator wisata dari Inggris yang secara rutin membawa turis ke wilayah pedalaman Antartika. Dan informasi ini bisa diakses publik secara luas di situs web resmi mereka. Jadi, jika bumi datar bersikeras menyebut bahwa Antartika tidak bisa diakses, maka mereka perlu menunjukkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan sekedar narasi fiksi atau tuduhan tanpa dasar. Selama ini, tidak ada satupun bukti kuat yang mendukung klaim mereka. Sementara bukti sebaliknya terus bertambah seiring banyaknya orang yang kembali dari benua es itu dengan cerita nyata, bukan teori konspirasi. Akhirnya, sains tidak akan memaksa siapapun untuk percaya, tapi logika, data, dan akal sehat telah tersedia bagi siapa saja yang bersedia berpikir. Bumi itu bulat, bukan karena katanya, tapi karena ilmu pengetahuan telah membuktikannya selama berabad-abad.